Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C6 ingin mempresentasikan tentang infografis yang berjudul Gangguan Biotik pada pohon kecurutan dan nyamplung di sekitar Visipol dan FEB. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Wahidayat dengan NIM 235222869 KT10445. Nama saya Zaidra Nova Reski dengan NIM 23516802 KT102 Nama saya Novia Widianti dengan NIM 23515089 KT1023. Saya Pintu Tunggal Muhammad dengan NIM 2352270 KT10439. Oke, pada yang eh, pertama yaitu gangguan biotik pada pohon kejurutan. Sebelumnya apa sih pohon kejurutan itu? Pohon kejurutan adalah pohon yang berasal dari famili Bignoniaceae dan memiliki nama ilmiah Spathudia campanulata. Pohon kejurutan ini merupakan pohon yang berasal dari Afrika yang ditanam sebagai pelindung di tepi jalan maupun di taman. Kemudian pohon kejurutan ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 25 meter dan pohon ini memiliki daun yang bertipe majemuk mirip sempurna. Lalu bunga pada pohon kejurutan ini bertipe majemuk tandan berwarna oranye menyala yang dikelilingi oleh warna kuning cerah dan dapat tumbuh bergerombol 5-7 pada setiap kelompoknya. Lalu buah kejurutan ini memiliki warna keragaman dan memiliki katup yang berbentuk seperti tahu. Nah, pada pohon kejurutan ini ditemukan adanya gulma yaitu berupa gulma penjegi. Gulma sendiri adalah jenis-jenis penyusun vegetasi yang tidak diinginkan dan merupakan tanaman pengganggu bagi tanaman inang melalui kompetisi yang nilai negatifnya melebihi nilai positifnya. Nah, penjeki ini memiliki haustoria yang dapat menembus batang inangnya oleh unsur hara dan air. Setelah penjeki ini mendominasi tanaman inang, maka tanaman inang akan terjeki dan akhirnya akan membusuk. Sedangkan penjeki sendiri ini dapat tumbuh bebas dengan bagian tengahnya yang berongga maupun gawong. Nah, gulma penjeki ini memiliki dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatifnya yaitu dapat menghambat pertumbuhan tanaman inang dan dapat menyebabkan kematian. Sedangkan dampak positifnya yaitu dapat mencegah tumbangnya pohon yang disebabkan oleh angin yang kencang dan dapat mengurangi efek erosiyang ditimbulkan oleh turunnya air hujan. Kemudian penceki ini dapat dicegah dan dikendalikan. Adapun pencegahannya yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala dan sterilisasi media tanam atau kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Pinto. Nah, untuk yang kedua itu terdapat pohon nyamplung. Nah, pohon nyamplung memiliki nama ilmiah Calophyllum inophyllum yang berasal dari famili Cruciaceae. Pohon nyamplung ini merupakan sejenis pohon bintangur yang hidup atau biasa ditanam di pesisir pantai untuk mencegah erosi dan memecah angin. Tinggi pohon nyamplung dapat mencapai 22 hingga 30 meter dan diameter pohon dapat mencapai 0,8 meter. Daun pada pohon nyamplung ini bertipe tunggal yang memiliki bentuk oval dengan duduk daun berseling berhadapan. Nah, pada pohon nyamplung yang kita amati ini terdapat penyakit dan tanda. Untuk yang pertama itu terdapat penyakit daun keriting. Daun keriting sendiri adalah penyakit yang disebabkan karena adanya hama ulat. Nah, hama ulat tersebut menghubungkan kedua sisi daun yang nantinya daun akan menggulung seperti tabung. Tabung tersebut akan dimanfaatkan oleh hama ulat sebagai habitat atau tempat tinggalnya. Nah, sekaligus hama ulat tersebut akan memakan jaringan daun. Untuk tanda-tandanya dapat terlihat daun pada pohon nyamplung berwarna hijau kekuningan, daun keriting atau bergelombang,
dan tepi daun melekuk ke dalam. Untuk gejalanya sendiri dapat terlihat cabang atau ranting yang berlebih dengan daun kecil-kecil atau bahkan tidak terdapat daun. Penyakit yang kedua adalah bercak daun. Bercak daun adalah penyakit yang disebabkan oleh fungi alias SP. Fungi ini masuk ke tanaman inang melalui stomata dan atau melalui perlukaan langsung pada kutikula. Tanda dari penyakit daun ini yang pasti adalah munculnya bercak. Bercak nekrotik itu berwarna coklat melingkar pada bagian bawah daun. Pada bagian tengah atau pusat akan berwarna transparan dan pada bagian tepi akan berwarna coklat tua. Gejala-gejala yang disebabkan oleh penyakit bercak daun ini yaitu terdapat kerusakan pada jaringan sel-sel pohon yang berubah warna dari hijau ke kuning lalu ke coklat. Selain itu daun pohon yang terkena penyakit akan menjadi layu dan kering. Pencegahan yang dilakukan agar pohon terkena penyakit daun ini yaitu dengan cara monitoring secara berkala, melakukan penanaman jarak tanam, dan isolasi tanaman yang terkena penyakit bercak daun. Jika sudah terkena penyakit, maka dapat dilakukan pengendalian, yaitu dengan 3 metode, secara mekanis, kimiawi, dan biologi. Secara mekanis, yaitu dengan cara pemangkasan daun yang terserang penyakit, dan dapat dilakukan juga dengan cara biologi, yaitu menggunakan musuh alami atau agen hayati dari penyakit bercak daun ini. Yang ketiga adalah hama. Hama merupakan salah satu organisme pengganggu tanaman atau OPT yang keberadaannya sangat tidak diinginkan karena besarnya kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, kalau pohon nyamplung atau yang dikenal dengan kalopilum inopilum di sekitar FEB dan Pisipol diduga juga terserang hama berupa kutu putih. Kutu putih merupakan hama yang mengeluarkan sejenis zat putih berlilin dan berkapas putih yang menutupi keseluruhan badan lembut berwarna merah muda sehingga menyebabkan terlihat seperti debu putih. Dan gejala yang ditimbulkan dari pohon yang terkena hama kutu putih adalah tanda yang pertama, adanya serat kapas putih atau serangga putih bergerombol berwarna putih. Tanda yang kedua, adanya bekas sekresi yang berwarna putih dan ditemukan semut. Adapun gejala yang ditimbulkan seperti daun tanaman menjadi layu dan kering pada bagian puncak menjadi kerdil. Adapun cara pencegahan serta pengendalian yang dilakukan untuk pohon yang terkena hama kutu putih. Pencegahan yang pertama yaitu melakukan monitoring secara berkala. Lalu dengan cara pengendalian secara mekanis, kimiawi, dan biologi. Secara mekanis, kita bisa dengan cara pemangkasan bagian yang terserang. Ya, dengan kimia dilakukan dengan menggunakan insektisida ataupun juga dengan pemupukan. Yang terakhir, biologi, pemanfaatan musuh alami atau agen hayati. Adapun pemanfaatan insektisida dari presentasi infografis kelompok C6, bila ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan ataupun dikritik. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.